Halo semuanya, nama aku Olivia. Aku adalah Indonesia Traveler yang udah keliling ke lebih dari 70 negara di dunia. Dan aku juga penulis buku Traveling Aja Dulu, Keliling Dunia secara gratis ke 35 negara. Tapi di video ini aku nggak ngomongin soal gimana sih caranya dapat visa ke luar negeri, tapi aku mau ngomongin soal cara dapetin visa untuk pasangan untuk bisa ke Indonesia dengan visa penyatuan keluarga atau C317. Di sini juga aku cerita nanti gimana sih supaya visanya nggak ditolak dan semuanya bisa lancar. Simak terus ya. Jadi latar belakang ceritanya adalah aku punya suami ya, suamiku itu warga negara asing, warga negara Belanda, dan sebelumnya di Indonesia dengan visa yang lain, visa investasi, dan sekarang ingin ke Indonesia dengan visa penyatuan keluarga. Dan aku mau cerita di sini gimana proses dari aku apply visanya ini sampai hasilnya keluar gitu. Dan pertama-tama adalah ke situs imigrasinya, yaitu visa-online.imigrasi.go.id, dan dipersiapkan dokumennya. Dokumennya itu yang diperlukan ada 3 sebagai penjamin, kitanya sebagai penjamin pasangannya. Ya, ini pertama KTP, kedua KK dan akta lahir. Dan semuanya itu harus di scan dan di dalam bentuk JPEG dengan filenya itu ukuran 100 sampai 400 kilobyte. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau misalnya terlalu kecil bisa dibesarkan size-nya, atau terlalu besar bisa dikecilkan filenya. Terus nanti kita akan registrasi ya melalui situs Direktorat Jenderal Imigrasinya. Ada menunya untuk registrasi penjamin di berandanya. Dan ini situsnya itu juga beroperasi dari jam 8 WIB sampai jam 12 WIB. Jadi nggak bisa tengah malam gitu pengen akses, nggak bisa karena memang ada kuotanya. Nah, pada saat registrasi penjamin nanti bakal tanya beberapa pertanyaan yang standar ya, nama lengkap, alamat, KTP, expired KTP, terus ya standar mengenai data diri. Kemudian kita bakal submit dokumennya, nanti bakal dikirim email bahwa telah diterima dokumennya dan dilakukan pengecekan selama 1 hari. Kalau misalnya dokumennya itu belum lengkap atau dokumennya itu misalnya nggak jelas, karena tempo hari juga aku sempat ditolak 2 kali untuk pendaftaran penjamin karena KTP ku blur atau karena akta lahirku itu juga posisinya agak miring, nggak lurus, jadi nggak diterima. Aku harus upload lagi dengan ngambil foto yang lebih jelas gitu. Nah, setelah diterima, maka kita bisa untuk melakukan pengajuan visa secara online. Nanti langsung masuk ke situsnya, nanti ada menu untuk pengajuan visa, dan kita buat permohonan baru. Kita pilih untuk nanti ada ketentuannya bla bla bla, disetujui. Nanti kita pilih jenis permohonannya adalah jenis layanan visa kunjungan terbatas, dan maksud kedatangan dan tujuan adalah visa tidak bekerja untuk penyatuan keluarga. Di sini nanti ada indeksnya, dia tunjukkan 317, dan lokasi orang asing saat ini karena suamiku juga masih di luar negeri, jadi di luar wilayah Indonesia, dan jangka waktu tinggal sampai ada pilihannya antara 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Aku pilih waktu itu 1 tahun. Dan pembayaran untuk yang C317 ini memang berbayar ya, dan biayanya itu adalah 150 USD plus 200.000. Dan pembayaran bisa dilakukan ke 3 bank, BRI, BNI, dan Mandiri. Nanti kalau misalnya dokumennya udah di-review dan udah jelas dan nggak ada yang kekurangan, baru nanti akan dikirim email untuk pembayaran. Tapi pada saat kita mengisi ini semua dokumen, data orang asingnya, data penjaminnya, nanti akan di-review dulu. Jadi mungkin sekitar 1 harian, baru misalnya kalau dokumennya udah lengkap dia akan minta kita lakukan pembayaran.
Terus untuk visa C317 ini dokumen yang dikumpulkan lumayan sih, tapi nggak terlalu banyak. Yang pertama, kamu harus siapin sampul paspor yang di depan, jadi yang halaman paling depan ya sampulnya ya. Kemudian juga halaman kedua yakni biodata, dan paspornya itu harus valid minimum 18 bulan. Ketiga yang harus dikumpulkan adalah pas foto berwarna, backgroundnya putih dan gak diedit-edit. Yang keempat, akta nikah. Kalau misalnya kamu nikah di luar negeri dan tidak menggunakan bahasa Inggris, akta nikahnya, kamu harus menerjemahkannya ini ke penerjemah tersumpah. Ada banyak sih, aku juga bisa kasih beberapa rekomendasi akta penerjemah tersumpah. Dokumen nikahku karena aku nikah di Belanda, jadi bahasa Belanda dan aku menggunakan jasa ini sebenarnya. Kemudian bukti laporan ke KBRI. Tempo hari aku lapor ke KBRI di Den Haag, jadi ada bukti lapornya dalam bahasa Indonesia. Terus aku juga udah laporkan ke Disdukcapil yang di Denpasar tempat aku tinggal. Di Bali, di daerah Mengwi. Kemudian juga bukti kepemilikan uang di rekening. Selama 3 bulan ke belakang itu ada rekening koran yang jumlahnya 2000 USD minimum. Ini bisa kepemilikan dari kamu sebagai pasangan atau dari pasangan kamu yang orang asing gitu. Terus juga jangan lupa surat permohonan untuk visa izin tinggal terbatas ini ditujukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan ditandatangani dan dibuat materai. Karena aku waktu membuat surat ini ada di luar negeri, jadi aku pakai e-materai yang bisa diakses di e-materai.co.id. Jadi gampang sih sebenarnya, dan formatnya nanti aku juga bisa share seperti apa. Nah, setelah itu upload dokumennya. Tadi aku bilang kalau misalnya kamu punya dokumen pendukung, dan kalau misalnya punya beberapa rekening bank, nanti bisa upload beberapa. Yang penting bisa menjamin bahwa kamu tuh punya duit lebih dari 2000 USD. Bisa rekening rupiah atau rekening negara, rekening dengan currency lain juga bisa. Yang penting equal atau sama dengan USD 2000. Terus setelah itu, ini aku lihat dulu, kamu upload, nanti ada beberapa pertanyaan termasuk nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kebangsaan, pekerjaan, email, nomor handphone, nomor paspor, tanggal dikeluarkan paspor, dikeluarkan di mana, alamat tinggal di Indonesia, dan informasi kegiatan di Indonesia itu ngapain. Aku buat di sini bertemu keluarga. Terus ya udah diupload dokumennya. Jangan lupa tadi aku bilang dokumennya itu harus dalam bentuk JPEG 100 sampai 400 kilobyte maksimum. Terus nanti setelah dikirim bakal ada konfirmasi. Nanti dia bakal nge-review apakah dokumennya itu udah lengkap atau masih ada kesalahan. Kalau misalnya udah lengkap, udah verifikasi, bakal sehari atau 2 hari dia bakal kirimkan untuk permintaan pembayaran. Karena pembayaran ini harus pakai BRI BNI Mandiri dan nggak bisa pakai kartu kredit atau online, ribet ya. Jadi aku minta wakilkan keluargaku untuk datang ke teller BRI langsung untuk melakukan pembayaran ini. Jadi kamu juga bisa bawa rupiah aja, nanti bakal dikabarin currency-nya 150 USD pada tanggal tersebut equal dengan berapa rupiah, ya udah distorin ke tellernya. Biasanya nanti akan ada email yang menjelaskan dengan lengkap bahwa itu adalah pendapatan negara bukan pajak, yang digunakan untuk, yang tujuannya adalah untuk pembayaran visa ini, dan tellernya itu udah ngerti biasanya. Nah setelah itu, setelah 5 hari setelah pembayaran, nanti bakal keluar, diemailkan ke pasangan dan juga ke kamu bahwa visanya itu udah keluar gitu. Nanti dikasih 1 lembar bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Visanya itu harus, izinnya itu kamu bisa valid sampai
tanggal berapa sebelum bisa datang ke Indonesia. Biasanya 3 bulanan kamu harus udah berangkat ke Indonesia, atau pasangan harus udah berangkat ke Indonesia untuk untuk bisa convert izin tinggalnya ini ke visa. Visanya ini tadi aku bilang ada 6 bulan, ada 1 tahun, ada 2 tahun, tergantung kamu apply-nya berapa lama. Jadi ini izin dulu ya, dan kamu harus, atau pasangan kamu harus datang ke imigrasi terdekat untuk convert atau ganti izin tinggalnya ini menjadi visa selama maksimum 30 hari setelah tiba di Indonesia. Oh ya, kalau misalnya kamu udah ke Indonesia nih dengan pasangan, dan pasangan udah tiba di Indonesia, pada saat convert dari izin tinggal terbatas ke visa, itu biayanya berbeda tergantung dari durasinya. Kalau 6 bulan biayanya 1 juta, untuk yang 1 tahun biayanya 1,5 juta, dan untuk 2 tahun biayanya sekitar 2 juta. Dan kamu bisa bayarkan langsung ke bagian imigrasi tempat kamu melakukan pemubahan dari izin tinggal terbatas ke visa tinggal terbatas. Tapi kalau kamu pengen lebih gampang, karena aku udah pengalaman ngurus visa dan aku udah apply untuk izin ini itu banyak sekali, termasuk juga aku sempat dapetin visa Schengen, visa Australia, visa US, visa Inggris. Jadi aku terbiasa sama birokrasi semacam ini. Kamu bisa minta bantuan aku untuk apply visa penyatuan keluarga, izin tinggal terbatas penyatuan keluarga C317 ini. Bisa hubungin aku langsung di komen, aku juga ada link untuk konsultasi. Biasanya kalau kamu minta agent ini biayanya adalah 7 juta sampai 10 juta di luar dari 150 USD yang diminta disetorkan ke negara. Jadi lumayan banyak. Kalau kamu gak mau ribet dan mau simple aja prosesnya, kamu mau pusing, kamu bisa aku bantu juga. Aku dengan senang hati bisa bantu teman-teman yang pengen tinggal di Indonesia atau pengen bersama keluarga di Indonesia, kayak gitu. Silahkan hubungin aku tunggu di sini. Tadi aku juga janji tipsnya supaya gak ditolak adalah semua dokumen itu harus di scan dengan jelas di dalam bentuk JPEG atau JPG bisa juga, dan ukurannya itu adalah 100 kilobyte sampai 400 kilobyte maksimum, dan kalau bisa di scan dengan lurus gitu ya, nggak mencong-mencong, dan dokumennya jangan belipet, tapi harus lurus, harus rapi. Itu dia tips dari aku, semoga bisa lancar untuk pasangannya bisa datang ke Indonesia, dan jangan lupa di subscribe untuk dapat tips trikku untuk keliling dunia dan dapetin visa dan izin untuk